Seorang suami bertemu dengan teman SMA, teman kuliah yang akrab sekali. Wah, waktu mereka bertemu lalu temannya berkata, "Saya akan datang ke kotamu dan saya menginap ya di rumah kamu." Wah, si suami berkata, "Oke, nginep di rumah saya." Wah, dan ternyata dalam waktu singkat betul-betul temannya datang dan menginap di rumahnya. Apa yang terjadi? Istrinya marah besar karena suaminya bawa teman datang ke rumah menginap dan tidak bilang-bilang dulu. Si suaminya nggak bisa mengerti, masa untuk mengundang teman nginep di rumahnya perlu bilang dulu. Di pikiran suami tidak bisa terbayangkan kalau temannya berkata, "Aku mau nginap di rumahmu," lalu jawabannya, "Saya tak minta izin istri dulu." Wah, ini bagi seorang laki-laki, ini berarti dia tidak mandiri, berarti dia ini laki-laki yang lemah gitu ya. Istrinya dominan dan ini sangat merendahkan dirinya, sangat meremehkan dirinya. Maka suami pun marah besar dengan istrinya. "Kamu ini perempuan kok tidak mau memberi kebebasan, kemerdekaan bagi seorang kepada laki-laki untuk mengambil keputusan, sampai mendatangkan tamu saja harus minta izin kepada istri." Sementara bagi istri ini bukan soal dia merendahkan. Karena bagi istri dimintain izin berarti dilibatkan. Karena bagi wanita, wanita itu makhluk kebersamaan, makhluk yang pengen dilibatkan. Sedangkan laki-laki itu makhluk mandiri. Dia harus minta izin, itu hal yang mustahil. Nah, ini bagaimana dijembatani hal yang seperti ini? Kalau misalnya dimintain izin, dilibatkan, diajak bicara, itu hal yang penting bagi wanita. Atau mau kita kasih satu cerita lagi. Seorang suami membeli gergaji mesin, beli sofa, beli ini, beli itu. Dengan senangnya, dengan bangganya dia pulang ke rumah. Bahkan dia membayangkan akan membuat istrinya bahagia dengan pembelian-pembelian keperluan rumah tangga, alat-alat rumah tangga, kursi, sofa, dan sebagainya. Yang terjadi kebalikannya. Istrinya marah, "Kenapa beli nggak bilang-bilang? Kenapa nggak tanya aku? Kenapa nggak aku yang pilih?" Waduh ya, laki-laki kembali merasa dia tidak mandiri. Padahal bagi laki-laki kemandirian itu penting. Kalau dia harus minta izin, maka dia merasa laki-laki yang tidak mandiri. Bahkan akan menjadi bahan tertawaan bagi laki-laki yang lain. Nah, sementara wanita, kalau dia tidak dilibatkan, dia tidak merasa aman. Bagi wanita, dilibatkan berarti dia dihargai, berarti dia diperhitungkan. Kalau suaminya beli-beli tanpa ngajak dia berbicara, berarti keberadaannya seolah-olah tidak ada dan tidak diakui. Sementara laki-laki, kalau apa-apa harus minta izin sama istri, berarti dia bukan laki-laki mandiri. Sampai kapan hal ini bisa dipertemukan? Nah, hal ini bisa dipertemukan sebenarnya kalau kita betul-betul memahami ya, bahwa memang laki-laki itu makhluk hidup yang mengejar kemandirian. Bagi dia sukses kalau mandiri. Bagi dia laki-laki dewasa, laki-laki yang bisa mengambil keputusan, gak tergantung orang lain, artinya sekali lagi mandiri. Tapi wanita dia bahagia kalau dia dilibatkan. Makanya saran saya pada dua sisi. Kepada suami, belajarlah berhikmat. Kalau engkau ditanya sama teman, misalnya, "Aku pergi ke rumahmu nginep ya," jangan bilang, "Aku minta izin istri dulu." Ya, Anda bisa berkata, "Oh, saya lihat agenda saya. Apakah saya ada di kota, apa di luar kota?" Wah, kalau melihat agenda nih kelihatan orang sibuk gitu kan, orang sukses gitu ya. Padahal maksudnya mau minta izin istri gitu loh ya. Tapi nggak usah bilang begitu sama teman gitu kan. Jadi saya lihat agenda dulu gitu ya. Padahal di rumah ngobrol sama istri. Nah, sering istri juga nggak keberatan kok. Dia tidak keberatan soal istrinya datang, soal teman suami datang nginep gitu ya. Dia hanya pengen diajak berbicara, dia hanya pengen dilibatkan. Nah, tapi saran saya bagi istri juga gitu ya, Anda jangan terlalu sensitif sehingga kalau nggak diajak berbicara seolah-olah tidak dihargai. Enggak. Suami Anda bukannya tidak menghargai Anda. Dia hanya pengen menunjukkan bahwa dia laki-laki yang dewasa, dia laki-laki yang mandiri. Dan kalau dia merasa punya kebebasan, dia bahagia. Jadi berikan juga dia keleluasaan untuk dia mengambil keputusan. Kalau kita boleh saling menyesuaikan, maka saya percaya pengertian akan dicapai dan kebahagiaan tentu menjadi bagian dari keluarga Anda. Salam sukses, salam bahagia.